Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan kita hormati bersama Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Haji Muhammad Hussein, para jamaah baik dari Karang Taruna, jamaah Mushola Al-Ikhlas dan juga adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, dan tak lupa juga para ikhwan dari channel Ustadz Fahmi Puadi yang menyaksikan di YouTube ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala asbab kita menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Para ikhwan semuanya, pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar terkait adabul muta'allim. Apa? Adabul muta'allim. Artinya apa ya adabul muta'allim? Ada yang tahu? Adabul muta'allim itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Adab seorang pelajar atau adabnya bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, atau adabnya seorang murid itu seperti apa sih? Adab seorang thalabul ilmi, seorang penuntut ilmu itu seperti apa? Nanti ini akan dibahas dalam kitab Taysirul Khalaq kalangan Al-Ustadz Hafidh Hasan Al-Mas'udi dari Mesir. Kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi, adab seorang pelajar. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadhihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bagi seorang pelajar, dengerin nih adik-adik, bagi seorang murid, bagi seorang pelajar, baik itu dia duduk di bangku sekolah ataupun yang sudah tidak di bangku sekolah, siapapun yang thalabul ilmi statusnya, siapapun yang menuntut ilmu itu ada adabnya tersendiri, baik adabnya tersendiri ataupun dia itu beradab dengan ustadzihi, dengan para gurunya, atau adab ma'a ikhwanihi, atau bagaimana dia mengungkapkan atau mengekspresikan adabnya terhadap teman-temannya. Di sini akan dibahas. Amma adabuhu fi nafsihi fakathirah. Sedangkan adab terhadap dirinya itu bentuknya ada banyak. Minha, diantaranya tarkul ujubi. Nih, yang pertama, adab seorang pelajar itu harus tarkul ujub. Apa? Tarkul ujub.
Tarkul ujub, coba. Tarkul ujub. Apa artinya tarkul ujub? Seorang pelajar itu tidak boleh tidak boleh sombong. Dalam segi apa Ustaz? Banyak. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling. Nah, ini nggak boleh. Seorang pelajar itu harus tarkul ujub, meninggalkan rasa kesombongan yang ada di dalam dirinya. Walaupun seandainya seorang pelajar itu umurnya lebih tua, kalau dia ternyata belajar terhadap yang lebih muda, hilangkan itu yang namanya rasa sombong di dalam dada. Nggak boleh. Gua kan lebih tua dari lo. Wah, nggak bisa begitu. Ya, harus tarkul ujub yang pertama. Apa? Tarkul ujub, meninggalkan rasa sombong yang ada di dalam diri. Wa minha, dan yang kedua diantaranya lagi at-tawadhu. Apa? At-tawadhu. Tawadhu, apa artinya tawadhu? Dia rendah di diri. Karena kalau sudah ada rasa ujub, tidak tawadhu, bakal susah kita menerima ilmu. Percaya. Susah, bakalan susah. Allah aja, karena Allah aja nggak senang sama orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak senang sama orang-orang yang sombong. Harus tawadhu kita. Kita harus sadar diri bahwasanya kita ini thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Kalau orang nyari ilmu berarti dia nggak punya ilmu, kasarnya begitu. Dia nyari ilmu. Masa iya orang yang nyari ilmu dalam dirinya sombong? Nggak bisa. Orang yang minta uang aja ngomongnya pelan-pelan. Pak, bagi saya duit nggak apa-apa, kan begitu ya? Begitu nggak kira-kira? Coba kalau kita minta duit sama orang tua kita, Pak, bagi duit, kira-kira dikasih apa kagak? Dikasih. Harus tawadhu. Wasidku, harus percaya. Liyakuna mahbubun mawthuqan bihi. Biar kenapa tuh? Kalau dia sudah tawadhu dan percaya, dipercaya, biar dia itu dicintai, bahwasanya dia itu dipercaya dengan keilmuannya. Wa minha ayyakuna waquran fi misyatih. Tuh, sampai jalannya aja harus waquran. Apa itu waqur? Harus sopan. Orang berjalan sopan itu merupakan salah satu tanda daripada orang tanda bahwasanya dia itu belajar, tanda bahwasanya dia itu seorang pelajar. Sampai jalannya aja itu dinilai harus apa? Waqur, harus sopan. Ghaddan tarfahu 'anil nadhri ilal muharramat. Termasuk apa? Pandangannya dia jaga. Nih, kalau kita lagi belajar harus menjaga pandangan dari yang haram. Ini adab nih. Ada cowok ganteng, boleh no.
Yang udah tua, oh janda. Kagak boleh. Ghadhan tarfahu 'anil nadri ilal muharramat, menjaga pandangannya terhadap yang haram. Wa ayyakuna aminan 'ala ma utiyahu minal ilm, dia itu harus menjadi orang yang terpercaya setelah dia itu dikasih ilmu, bahwasanya orang ini memang dipercaya mampu dari segi keilmuannya. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu, dan seorang pelajar itu nggak boleh menjawab kalau seandainya dia itu nggak tahu. Pak, Ustaz, ini saya sering banget ditanya kalau lagi ujian, saya tahu gimana tuh? Kan saya tahu, tapi ditanya waktu ujian. Nah ini dia, beda keadaan. Kalau lagi ujian ya memang kita dilarang ngasih tahu. Kapan kalau mau nanya? Di luar waktu ujian. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan akhirnya kita memberikan jariatus su. Kita nggak tahu, kita kasih tahu aja ngasal. Akhirnya ngawur jawabannya, nggak boleh. Ajusin 10 tambah 10 berapa sih? 35. Dijawab begitu misalnya. Kagak boleh. Kalau emang nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau emang tahu kasih tahu. Tapi lihat waktunya. Tuh. Ada waktu kapan kita boleh ngasih tahu, ada waktu kapan kita nggak boleh ngasih tahu. Begitu. Ya. Selanjutnya, wa amma adabuhu ma'a ustadzihi. Sedangkan adab bersama ustadznya itu, faminha, diantaranya ayya'taqida anna fadlahu akbar min fadli walidayhi. Nih dengerin nih, yang sering-sering lawan sama gurunya, yang sering-sering jawab-jawabin gurunya, nih dengerin. Seorang murid itu harus yakin bahwasanya kelebihan gurunya itu lebih besar daripada kelebihan orang tuanya. Tuh. Dia itu harus yakin ayya'taqida anna fadlahu akbar, bahwasanya kelebihan gurunya itu lebih besar daripada kelebihan orang tuanya. Limadha? Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena seorang guru itu yang dididik adalah ruhnya, ruh yang dididik. Makanya seorang guru itu ketika dia ngajar, yang diajar itu bukan hanya pelajaran, tapi apa? Ruh seorang murid. Dalam thariqah pengajaran dulu saya diajarin at-thariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Wa ruhul mudarris afdalu au akbaru au ahammu min dzalika kullu. Ruh seorang mudarris itu pun harus lebih besar, lebih utama, lebih penting daripada segalanya. Karena apa? Yang dibangkitkan kepada murid-muridnya ataupun yang ditransfer kepada murid-muridnya itu adalah apa? Ruhnya, jiwanya. Gitu. Ruh kita yang ditransfer oleh guru-guru kita. Bukan hanya sekedar bagaimana cara mengajar, tidak, tapi ruh yang lebih penting. Bahasanya dari hati ke hati. Begitu.
Kemudian diantaranya lagi wa minha al-khudu' amamahu. Kalau di depan guru itu harus merendahkan diri. Al-khudu' harus rendah diri, kita harus tahu siapa kita, apa status kita. Jangan jalan di depan guru, malah apalagi mending amat jalan bercanda di depan guru, jingkrak-jingkrakan gak jelas, teriak-teriak gak jelas. Gak boleh, harus rendah diri. Ya Neng, ya harus apa? Khudu. Harus apa? Khudu. Apa itu khudu? Rendah, merendahkan diri. Al-khudu amamahu, kita harus rendah diri di depannya. Wal julusu fi darsihi bil adabi. Nah nih, wal julusu fi darsihi bil adabi. Bahkan ketika kita duduk di dalam pelajarannya, kita harus menggunakan adab. Wal julusu fi darsihi bil adabi, harus sopan, kita harus pakai adab di depan guru. Dengerin guru lagi nerangin, dengerin guru lagi duduk yang tenang, perhatiin gurunya, jangan ngobrol. Ntar giliran ditanya jawabnya, nah sering tuh begitu biasanya. Dengerin kalau lagi guru lagi nerangin, duduk tuh dengerin bil adab, dengan adab, dengan sopan wa husnil isgha'i ila ma yaquluhu. Tuh. Dan kita harus mendengarkan dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh guru. Ketika sudah duduk yang rapih dengan adab, kita dengarin penjelasannya dengan baik. Biar apa? Apa yang disampaikan benar-benar nyampe, masuk ke dalam diri kita. Lihatin itu guru, perhatiin, dengerin. Wa minha, dan diantaranya lagi apa? Tarkul mizahi, kagak boleh yang namanya bercanda. Tuh, tarkul mizahi, coba ikutin saya. Tarkul mizahi, tarkul mizahi. Apa artinya? Nggak boleh bercanda, nggak boleh bercanda di depan guru. Gurunya lagi nerangin, ketawa sendirian di belakang, lari-lari di depan guru, masya Allah. Nggak boleh nih begini. Ya, tarkul mizahi. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi. Nih, sampai yang seperti ini aja nggak boleh nih. Kita memuji guru yang lain di depan guru kita yang lain, itu aja nggak boleh. Misalnya nih Bang Oce guru saya, ya, ini Bang Juki guru saya muji Bang Juki di depan Bang Oce, itu aja nggak boleh. Padahal memuji. Kenapa? Makhofata ayyafhama ustadzuhu annahu yadhunnuhu. Dikhawatirkan. Khawatirnya apa? Nanti Bang Oce ini nganggap saya ini menghina dia karena saya memuji Bang Juki. Nggak boleh begitu. Sampai sekecil itu diperhatikan. Kita muji guru yang lain di depan guru yang lain tuh nggak boleh. Ustaz, berarti kalau kita mencela guru yang lain boleh dong. Memuji aja nggak boleh, apalagi mencela. Begitu pemahamannya.
Kenapa? Khawatir gurunya sensi. Wah, ini kenapa dia muji-muji guru yang lain nih? Jangan-jangan sama gue sebel nih. Terus kalau gurunya punya pikiran begitu gimana? Sampai dikhawatirkan seperti itu. Kalau kita mau muji berarti siapa? Puji yang ada di depan kita. Masya Allah Ustaz, antum ilmukum syukron jayid, terima kasih. Puji yang ada di depan kita. Kemudian Allah wasuddahul haya anis su'ali amma la ya'rifuhu. Nih, kemudian jangan malu bertanya terhadap apa-apa yang kita tidak ketahui. Kalau emang kita belum paham, Ustaz, saya mau nanya, saya belum paham. Makanya habis ini kalau ada yang belum paham nanya. Nih ya, Allah yusaddahul haya, jangan malu. Jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Emang enak jadi orang keder? Enak gak kira-kira jadi orang keder? Enak. Kita mau ke kanan salah, kita mau ke kiri takut salah, maju salah, mundur bingung akhirnya. Gara-gara apa? Malu ya. Allah yasuddahul haya anis su'al amma la ya'rif. Jangan malu bertanya kalau ada hal-hal yang tidak diketahui. Itulah adab ketika kita bersama guru. Kemudian wa amma adabuhu ma ikhwanihi. Terus bagaimana seorang murid itu, seorang pelajar itu, dia itu beradab terhadap temannya. Faminha ihtiramuhum. Sesama teman kita harus saling menghormati. Malah jangan berkelahi. Sesama teman harus saling menghormati. Ya, adik-adik yang di depan, sama teman harus menghormati. Berarti berkelahi enggak? Itu ihtiramuhum. Kemudian tarku ihtiqari wahid minhum. Dilarang juga saling menghina satu dan yang lain. Jangan saling menghina, nggak boleh. La tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyah. Tuh kata ulama, janganlah kamu saling menghina, karena setiap seseorang itu mempunyai suatu kelebihan. Bisa jadi dia lemah dalam matematika tapi dia pintar dalam kesenian, bisa nggak? Bisa jadi dia kebalikannya, dalam kesenian lemah, disuruh gambar jelek, main musik nggak bisa, tapi ternyata IPA-nya, fisikanya bagus. Allah sudah ciptakan itu dengan maha adilnya. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Watakur isti'la'i alaihim, dan jangan meremehkan yang lainnya. Merasa dirinya paling pintar. Ah, dasar, susah banget sih, bodoh banget sih, kayak gitu aja nggak ngerti. Nggak boleh begini. Harusnya justru dibantu, bukan malah diremehkan. Jangan main sama dia, ntar kita ketularan bodoh. Nggak boleh. Justru yang seperti itu harus dibantu. Tarkul isti'la'i alaihim. Wa minha, dan diantaranya lagi yang lain, alla yaskhara bibalti al-fahmi minhum. Jangan mengejek kalau ada temannya yang belum paham.
Tadi itu yang saya bilang. Bodoh banget sih, kayak gitu aja nggak ngerti. Lu ngejek ini namanya. Nggak boleh tuh. Kalau ada yang temennya belum paham, diapain? Kasih tahu, dibantu. Tapi jangan pas waktu ujian. Pas waktu ujian malah sengaja kirimin, nomor 5 dong. Wah, ya salah waktunya. Solid kok. Kamu mau solid di dalam neraka? Nggak bisa. Ya, Allah yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Jangan saling mengejek kalau ada seandainya temannya itu belum paham. Wa alla yafrah idza wabbakha al-ustadzu ba'dul qasirin. Dan juga kita itu jangan merasa senang kalau seandainya ada ustadz yang memberikan nasihat kepada teman-teman kita yang belum paham. Rasain lo, emang enak lo diomelin sama guru lo, agak merhatiin sih tadi. Kagak boleh begitu. Nah enak diomelin, lagian sih nggak merhatiin. Contoh-contohnya tuh begitu. Kagak boleh. Ada orang diomelin kita malah ada orang dinasehatin sama guru kita malah senang. Nggak boleh begitu. Kenapa tuh yang kayak begitu nggak boleh? Fa inna dzalika asbabul baghdhi wal adawah. Karena kalau seandainya yang kayak begitu tadi, itu bakal menyebabkan kepada kemarahan seseorang dan mengundang kepada permusuhan. Ya, yang laki-laki nggak boleh tuh kita senang kalau teman kita lagi susah, kalau teman kita lagi dikasih nasihat sama guru, kalau teman kita lagi ditanbih, lagi diperingati sama guru, kita nggak boleh ikut-ikutan senang, apalagi sampai dikata. Merasa di dalam hati aja kita senang, kita nggak boleh, apalagi sambil rasain lo, misalnya begitu, agak boleh. Ya, jangan begitu. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya berarti saling membantu. Cuma tahu waktu. Jangan di waktu yang salah membantunya. Paham ini semua? Jadi adab seorang murid itu ada tiga. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab bersama ustadznya atau bersama gurunya. Yang ketiga, adab bersama teman-teman. Bisa dipahami ya? Ustadz, saya sering dibully Ustadz kalau di sekolahan. Siapa yang pernah dibully? Saya yang pernah dibully. Kalau dibully diemin aja. Ya. Kalau ada teman yang ngatain, diemin aja. Ibarat orang yang ngatain itu dia ngeludah ke langit. Orang yang suka ngatain itu ibarat orang yang ngeludah ke langit, makanya diemin aja. Kita kalau ngeludah ke langit, langit diem aja nggak? Diem aja. Tapi ludahnya berbalik ke siapa? Diri kita sendiri. Itu kalau orang ngatain begitu. Sering dikatain sama teman, dibully sama teman. Kalau sudah main fisik, berarti ya silahkan dilaporkan kepada gurunya. Ya, Ustadz, saya bagaimana ya? Kalau belajar susah banget paham. Ada nggak yang ngerasa begitu? Ustadz, saya kalau lagi pelajaran ini nih rasanya susah banget paham. Suruh ngapalin, udah 3 kali masih nggak hafal apa. Rasanya bebal banget belajar.
Ikhwan, cara belajar itu dasarnya sebenarnya ada 3. Ya, cara belajar itu dasarnya ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Iqra. Apa? Baca. Udah saya baca. Yang kedua apa? Kalau udah dibaca, ifham. Apaan? Fahami. Setelah faham, diapain? Ihfal. Hafalkan. Tuh cara dasar belajar tuh begitu. Jangan kebalik. Belum baca, belum paham, langsung ngapalin. Gampang hilang. Iqra, ifham, ihfad. Baca, fahami, hafalkan. Kalau matematika gimana? Hafalin rumusnya. Fahami rumusnya, hafalkan rumusnya. Kan ada rumus. Kalau yang ada teori-teorinya, pahami itu teorinya, lalu hafalkan. Sejarah, pahami itu, hafalkan. Kapan waktunya, bagaimana keadaannya, sedang apa pada saat itu. Begitu. Ya, cara dasar belajar tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, baca. Yang kedua, fahami. Yang ketiga, hafalkan. Gitu. Coba dah ntar pas mau ujian pakai cara itu. Baca dulu sambil difahami. Baca, kemudian fahami, kemudian setelah sudah itu hafalkan. Pak Ustadz, masa yang saya baca nggak keluar waktu ujian? Bacanya setengah-setengah sih. Coba baca semuanya. Baca semuanya. Belajar mah jangan tanggung-tanggung. Ya. Soal dari yang lain. Kalau susah dalam belajar harus menumbuhkan rasa motivasi. Wah, pelajaran ini nih. Penasaran nih, kepo. Coba tumbuhin rasa kepo. Bagaimana rasanya tuh? Ini kayaknya nih harus bisa nih. Optimis bisa. Tumbuhin rasa penasaran. Bangkitin semangat untuk belajarnya. Jangan aduh, nah udahlah pelajaran ini. Gurunya begini lagi, gurunya lagi disalahin. Udah. Belum sampai 5 menit matanya berat. Habis berat 10 menit udah nyampe di Bandung kali. Tidur. Ya bagaimana mau dapat ilmunya? Karena ngapa? Nggak punya motivasi diri. Kita ngeliat ada temennya, wah lagi semangat-semangatnya, jangan digangguin, nggak boleh. Ya, beneran nih, nggak ada yang mau nanya nih. Hah? Udah ngerti semua ya? Beneran nih, udah ngerti semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Fiddin wa dinil akhirah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang alim, yang saleh, nafi' fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat. 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 Nah, begitu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ustaz Fahmi Muadi. Sekarang ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Fahmi Muadi. Sekarang ya. Jangan lupa subscribe, like, Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Fahmi Muadi.